kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wassalatu wassalamu ala Muhammadinil qail kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Al-hadis amma ba'd. Hadratul muhtaramin para alim, para yai, saya kemawon tansah kaula hormati kula takdimi segenap jajaran pengurus takmir Masjid Al-Anwar kang kula hormati, wonten kesupen para sepuh bin sepuh bilusus Bapak Ketua RW 11 yang juga saya hormati, terkhusus malih yang mengiringi kita baca salawat tadi, penerbang dari Jemaah Ibadur Rahman pimpinan Ustaz Khairul Ulum, para bapak, ibu, para jamaah sedaya kemawon. Alhamdulillah bersyukur pada Allah malam hari ini dengan rahmat taufik hidayah inayah Allah kita semuanya ditakdirkan bisa hadir kumpul di majelis yang mulia ini guna bersama memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi Agung yang kehadirannya tidak cuma sebagai Nabi dan Rasul, tidak cuma sekedar menjadi rahmah bagi alam di dunia ini, tapi sekaligus yang akan menjamin kita untuk nantinya masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau seorang nabi. Kok entengan ini? Iya, entengan ini. Beliau seorang nabi yang memang disiapkan lewat sekian banyak hamba hebat. Beliau orang hebat yang memang disiapkan melalui orang-orang hebat. Yang pertama dari kakek beliau dulu, mbah beliau, Sayyid Abdul Muthalib. Seorang yang paling teguh menjaga akidah, menjaga iman, dikala mayoritas kufar Quraisy total menyembah berhala yang ia buat sendiri. Satu-satunya yang teguh menjaga nilai akidah di zamannya hanya Sayyid Abdul Muthalib, yang sekaligus Allah percaya untuk menjaga dan merawat Ka'bah di kala itu. Dari seorang laki-laki hebat ini yang sudah amat sangat suci, ternyata Allah belum menurunkan seorang nabi, tapi melahirkan seorang tokoh hebat juga yang lebih hebat dari sang ayah, yaitu Sayyid Abdullah. Beliau satu dari 10 atau 12 bersaudara yang dulu akan dikorbankan karena sesuai dengan adat yang ada di Arab. Setiap keluarga yang punya anak laki-laki minimal 10 sampai 12, maka wajib satu untuk dikorbankan. Pilihan selalu jatuh kepada Sayyid Abdullah. Dan beliau tulus untuk dikorbankan. Ketulusannya karena tidak rela kalau kakang adiknya yang dikorbankan. Akibat ketulusannya dan sebagainya, Allah pertemukan beliau dengan seorang perempuan hebat bernama Siti Aminah. Dari laki-laki hebat bertemu dengan perempuan yang hebat, yang terlahir dari orang tua yang hebat, kemudian melahirkan seorang tokoh yang super hebat, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Milo kalau dengan KB, para bapak ibu,
Kalau ingin nantinya kita melahirkan anak-anak yang hebat, yang sukses, yang alim, yang abid, awalilah dulu dari kita sebagai orang tua. Maka salah satu pesan Nabi, la tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan kau anggap remeh perbuatan bagus, masih cilik nurut awak dewe. Karena dari kebaikan yang kecil ini nanti akan membuat kita terdorong melakukan kebaikan yang besar sampai kemudian terkenal di langit menjadi seorang hamba yang hebat. Dari Sayyid Abdul Muttalib melahirkan Sayyid Abdullah, melahirkan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada seorang hebat juga, namanya Sayyid Imron, yang kita kenal dalam Quran, dalam surat diabadikan, surat Ali Imron. Beliau seorang laki-laki hebat, yang di zamannya kali Gusti Allah ditarik dari Nabi tapi betul turun. Tidak mau beliau. Kehebatan beliau kemudian Allah, lewat kehebatan beliau Allah kemudian melahirkan seorang perempuan yang super hebat, Sayyidah Siti Maryam alaihassalam. Seorang perempuan suci yang terlahir tekan wong tua sing hebat, orang tua yang suci. Siti Maryam dulu tidak diharapkan oleh Sayyid Imron, karena yang diharapkan anak laki-laki, dan sudah dinadarkan, ya Allah, kalau kau takdir saya dan istri punya anak laki-laki nantinya, tak wakafkan kepada Masjidil Aqsa. Ternyata yang lahir seorang perempuan. Walaisat dzakarukal unsa. Dari perempuan hebat yang kemudian sudah terlanjur nadar tetap dimasukkan ke mihrab ke Masjidil Aqsa, lahir seorang tokoh hebat yang bernama Nabiullah Isa alaihi salam. Rata-rata orang hebat gak ujub-ujub di dunia, tapi mesti dilewatkan orang-orang yang hebat, dari sekian generasi hebat melahirkan tokoh yang super hebat. Milo kalau jenengan andaikan kehebatan kita, tangis kita tidak turun kepada anak kita, ditunggu, insya Allah akan turun kehebatan kita kepada para cucu kita. Milo ibu bapak soyo, ayo yang tulus, yang istiqomah melakukan kebaikan. Lek pun kita yang sepadatos yang saya, anak kita pun besok pasti dimuliakan Gusti Allah lewat masyarakat sekitar. Contoh, zaman Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir alaihi salam berdua jalan-jalan di satu kampung, beliau kemudian kelaparan, kelak. Wong sak kampung dong medit kuwabeh. Sing towo banyu yo ora ono, towo panganan boten enten. Di tengah kampung yang orangnya muwedhit kabeh, ada bangunan yang rubuh. Bangunan rubuh tersebut oleh Nabi Khidir perintah Nabi Musa bangunan meneh. Mau Nabi Khidir, apa bangun wong kene medhit kuwabeh. Gak usah. Kan manusiawi. Wong medhit kabeh lha apik nang wong sing mak lampir pun Nabi Khidir ngotot wis bangunan. Karena diotot, Nabi Musa tanya, ada apa sih Nabi Khidir yang kok mau ngotot aku bangun iki? Karena di bawah bangunan yang rubuh ada emas intan berlian milik dua anak yatim. Ini bisa kita baca dalam surat Kahfi, wa mal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtau kanzul lahuma. Ada emas intan berlian milik dua anak yatim. Nabi Musa si protes meneh. Apa hebatnya si yatim Nabi Khidir? Wong ngaku njaluk banyu ra dikei, kene keluweh gak ditawani maem, malah dibalang kerikil. Jawaban Nabi Khidir ringkes sekali. Wa kana abuhuma sholiha. Sebab dua yatim ini
anak tekan bapak sing hebat, ibu sing hebat, bapak soleh, ibunya solihah, barokah kebagusan kedua orang tuanya, sang anak masuk terkenal untuk dablek, langsung dimulia Gusti Allah, kak tanggung-tanggung mulya lewat Nabi lewat Nabi Musa alaihi salam. Maka kita pun kalau berharap besok anak kita mulya dunia akhirat, awali dari kita kedua orang tua. Kata orang Arab, mafil abba fil abna. Bagaimana kita orang tua, begitulah anak-anak kita nantinya. Maka Rasul terlahir sebagai uswah hasanah, suri tauladan untuk kita dalam segala hal. Mulai kita pribadi, kita kepala keluarga, kita sebagai kepala di tengah masyarakat, sebagai kepala negara, panglima perang, sebagai apapun, sebagai pedagang, petani dan sebagainya, contoh cukup ada pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kita umat Nabi yang paling banyak bukan bergelar uswah hasanah, tapi bergelar mau'idhah hasanah, sekedar pemberi peringatan, pemberi wejangan-wejangan. Contoh langsung, ini yang amat sangat sulit. Padahal ini tuntutan para bapak. Anak kita semua punya penyakit sama. Apa penyakitnya? Hubbul taklid, senang meniru. Siapa yang ditiru? Tentu pertama kedua orang tuanya. Karena al-bait madrasatil ula, rumah tangga adalah tempat pendidikan pertama bagi sang anak. Siapa gurunya? Yokano meneh bapak kalian ibu. Sehingga dituntut awak dewe dados tiang bagus, umpomo kepeksan. Kalau bapak ibu nggih, umpomo kepeksan ngelakoni perbuatan sing ra bagus, ojo nganti ketok anak. Nggih, cekak ditiru anak. Enten lare omong saomong miso. Ternyata bapak ibu seneng miso. Ditiru langsung kali anak. Makanya kudu hati-hati. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah. Kehadiran baginda Rasul ini sekaligus menjadi jaminan kita untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Gusti Kanjeng Nabi dijaminkan Allah untuk kita ini. Makanya dalam Quran disebutkan begini, maka Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Muhammad, sepanjang engkau ada di tengah-tengah umat, di tengah-tengah para sahabat, adab tidak akan pernah turun di muka bumi ini. Tidak akan pernah turun. Rasul hadir sebagai rahmatan lil alamin. Jangankan makhluk bernama manusia, hewan sekalipun merasakan nikmat dengan hadirnya baginda Rasul. Sampai kuabeh kewan, andaikan diizinkan, semuanya dulu akan berbondong-bondong datang ke Mekah untuk melihat wajah Rasul yang mulia, karena sebagai rahmah